disepakati sama panitia itu mengenai baterai. Sebenarnya Mhm. harapan utamanya ini tentang pemanfaatan material logam untuk baterai. Tapi lebih bagus lagi ketika dia berasalnya itu dari recycle itu. Sebenarnya seperti itu harapan dari para panitia. Nah, cuman karena memang kami semua ini bingung mencari narasumbernya, kemarin sudah ada opsi yaitu Pak Faizinal Abidin tadi itu dari BRIN. Nah, ternyata beliau berhalangan hadir untuk memberikan kuliah umum pada besok Sabtu. Hmm. Nah, gitu. Jadi saya langsung keingat bahwa saya kan punya teman juga fokus di baterai. Di baterai sekarang S3 di Jerman. Nah, terus saya lemparkan ke salah satu panitia, ya mungkin bisa Pak dijadikan opsi gitu. Nah, mungkin karena saya mikirnya Adib ini eh, baterai, kemudian juga S3 di Jerman, artinya bisa jadi motivasi juga untuk studi lanjut gitu. Nah, seperti itulah. Nah, cuman baik lagi kalau saya lihat track recordnya Adib memang bagus sih. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa lihat atau saya share screen di sini ya Dip ya, izin share screen Google Scholar ya Dip ya. Boleh ya Dip ya. Ya, ya. Ya, oke. Jadi nah, ini mungkin teman-teman saya kenalkan dulu Adip ini adalah teman S2 saya di ITB dulu. Saya sama Adip seumuran, masih sama-sama ya merintis karir lah. Tapi bedanya Adip sudah sampai Eropa, saya masih di Indonesia kan itu. Ah, Sebentar lagi, sebentar lagi. oke. Nah, ini terlihat ya di slide. Terlihat, Pak. Nah, jadi karya-karya Adip ini, karya-karya Mas Adip ini sudah cukup banyak sekali itu. Mulai dari tahun 2019, kemudian 2021, lalu yang terbaru 2022. Nah, di sini dikutip oleh ini yang tertinggi ini 32 kali. Jadi ada 32 paper yang mengutip karyanya Mas Adib. Nah, karyanya Mas Adib. Jadi ini yang pertama yang paling banyak itu tentang extending the cycle life of secondary ZN air batteries. Kemudian kalau yang ini AL air batteries itu 24, dikutip 24 kali atau 24 paper, 24 karya seperti itu. Jadi dan ini tahun 2021, 2022, jadi memang baru baru saja tahun 2021, 2022 saja yang mengutip sudah sekian. Artinya kan apa ya secara kemampuan, secara quality, kualitas dari paper itu sudah sangat baik. Apalagi kita lihat jurnalnya pun juga jurnal Q1 internasional. Jadi jurnal Q1 itu jurnal yang tertinggi. Kalau Anda mungkin bingung apa maksudnya Q1, Q2, Q3. Jadi Q1 hingga Q4 itu jurnal internasional yang di ranking, Q1 itu tertinggi. Dan yang bawahnya Q2 hingga Q4 seperti itu. Nah, mungkin dari sini Dip, atau mungkin dari panitia mungkin Hmm. bisa belajar. Artinya bisa mungkin bisa punya titik tengah antara keahliannya Mas Adib dengan tema yang akan dibawakan atau dipersembahkan oleh panitia seperti itu. Kalau saya pribadi sebenarnya ya boleh-boleh aja kalau agak melenceng sedikit dari yang tadi recycle baterai. Cuman saya juga butuh konfirmasi dari panitia himpunan ini bagaimana. Seperti itu.
Mungkin ini saya eh, persilahkan buat sharing session saja, tanya-tanya dari pihak panitia dengan Mas Adib gitu. Barangkali ada yang pengen di-clearkan dulu untuk difixkan bisa atau tidak gitu. Silahkan mungkin dari pihak panitia. Atau mungkin aku introduce dulu aja lah topikku sekarang kayak gimana, terus goalsku Oke, kemana, terus kalian bisa bisa extract mau mau adjust di part mananya lah dari yang aku lakukan sekarang gitulah ya. oke ya, silakan Mas Adib. Perjalanan dari S1, S2, S3 kan sebenarnya aku beda semua. Tapi dari basic menuju ke yang applied gitulah. Dulu saya fisika, terus material science lebih applied sedikit. Di material science juga saya ambilnya di batteries dan elektrokatalis. Udah applied dari fisika dan kimia. Terus sekarang malah lebih terjun lagi ke basic fundamental di kimia, tapi di research group saya yang sekarang kan elektrokimia. Jadi ada subgroup juga yang ngerjain baterai, ada subgroup juga yang aku kerjakan sekarang energi konversi CO2 reduction lah istilahnya. Jadi aku mengconvert CO2 menjadi bahan yang lebih value added. Terus Oke, sebenarnya eh, benang merahnya antara project yang saya lakukan adalah saya ingin goals-nya itu di sustainable material. Jadi sama aja kan, recycle sebenarnya sama sama juga goals-nya adalah menuju ke sesuatu yang sustainable. Kalau kalau di project S2 saya, dulu saya ngerjain eh, batteries memang, tapi bukan fokus di metal base-nya, fokusnya di performa elektrokatalis namanya. Elektrokatalis karena di elektroda tersebut terjadi reaksi dan reaksi ini sangat lambat sehingga perlu dipercepat. Itu fungsi dari elektrokatalis. Tapi di situ pendekatannya dari sisi sustainable penggunaan materialnya. Makanya most of uh, project saya sebelumnya itu kebanyakan dari pemanfaatan biomasa, limbah biomasa sebagai bahan karbon. Jadi limbah biomasa dari contohnya di paper-paper sebelumnya itu tadi ada dari kacang, kulit kacang, ada dari kulit kacang merah, dan juga yang terakhir itu dari kotoran ayam. Itu kotoran ayam semuanya nanti di pirolisis ya kan, di heat treatment eh, jadi karbon, terus karbonnya nanti itu dimodify lagi sama logamnya transisi, logam transisi kayak iron, cobalt, copper, nickel kayak gitu-gitu untuk meningkatkan performa. Di situ ada sedikit singgungan nama metal, tapi tetap penggunaan material utamanya adalah karbon biomass untuk goals-nya adalah emang sustainable material dan cost efficient. Terus yang sekarang eh, tetap di bawah research field yang sama, yaitu konversi energi, tapi deeply most likely lebih ke elektrokimia di reaksi yang lain. Kalau yang di baterai kemarin, reaksi yang terjadi di dalam baterainya, baterai itu adalah reaksi oxygen reduction, itu project S2 saya. Kalau sekarang S3, reaksi yang terjadi di elektrodanya adalah CO2 reduction. Jadi sama-sama reduction di katode, di katoda ya. Kalau reaksi di katoda kan reduksi ya, kalau waktu discharge. Terus yang direaksikan berbeda. Yang awalnya dari oksigen, yang kedua sekarang saya fokus di carbon dioxide. Dan penggunaan materialnya juga tetap dari transition logam, transition metal, sama-sama di situ. oke, Terus ya kayak gitulah. Sebenarnya project sekarang yang saya lakukan udah beda lagi, cuma tetap di fieldnya CO2 reduction, tapi lebih ke engineer gitulah, lebih ke develop alat. Tapi saya masih di CO2 reduction juga, dan masih gunain logam-logam kayak nickel, copper gitu. oke.
Dan sebenarnya kalau di topik ini kita bukan logam yang logam gede ya, tapi penggunaan logam di scale nano ya. Jadi nano material. Kita developnya juga powder-powder gitu karena untuk fungsi sebagai elektrokatalisis properti yang diinginkan adalah high surface area mostly. High surface area jadi ya sintesisnya mungkin beda sama sintesis atau ekstraksi logam bikin billet atau slab yang lain-lainnya itulah. Hmm, Ya, oke. Sip. Terima kasih. Mungkin saya tanya dulu, Dip. Di sini kan memakai transition metal NiCO. ya, Meskipun beda metal pasti beda performa ya, Dip ya. betul banget. Iya kan? Nah, itu kira-kira kalau Adip coba menjelaskan lebih detail ketika kuliah tamu mengenai perbedaan jenis transisi metal itu bisa apa enggak, Dip ya? Atau mungkin dari pengaruh ukuran nanonya lah atau jenis Oke, transisi metalnya atau properties yang lain gitu. bisa. Tapi nanti itu justru deep banget ke kimia karena yang membedakan antar elemen kan jadi gini, reaksi penggunaan logam pasti tergantung dengan reaksi yang kita inginkan kan. Hmm, Reaksi yang aku inginkan adalah CO2 reduction. hmm, Lalu goalsku adalah CO2 reduction ini kan berarti aku mengconvert CO2 yang dikombin dengan air kan H2O. CO2 dan H2O dan produk yang kita dapatkan adalah setelah dikonversi CO2 ini banyak banget. Bisa dari karbon monoksida, bisa dari formic acid, bisa dari acetic acid, bisa juga etanol, metanol, propanol, etilen, banyaklah produk yang bisa dihasilkan. hmm, Selama ini kita masih eh, itu karena produknya sangat bermacam-macam, makanya hmm, eh, banyak researcher sekarang itu hanya menargetkan satu produk tapi dengan selektivitas yang sangat tinggi. Misal, aku ingin mereaksikan eh, CO2 ini, aku convert menjadi etanol tapi dengan efisiensi atau selektivitasnya sampai 70%. hmm, Jadi aku harus membuat material ini gimana caranya dia reaction pathway-nya, jalur reaksinya membentuk etanol. Nah, di situ hmm, kan perlu 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 pendekatan yang fundamental, perlu analisis karakterisasi macam-macam, dilihat bagaimana reaksi ini terjadi sehingga CO2 dan air itu ketika dikombin membentuk etanol. hmm. Ini ada intermediate prosesnya. Disinilah yang membedakan bagaimana transition metal itu behave differently each other gitulah. Ya, Bagaimana transition metal ini bakal berperilaku berbeda. hmm, Dan sampai sekarang itu udah ada beberapa transition metal yang udah diketahui selektivitasnya terhadap salah satu produk dengan sangat tinggi. Misal, untuk menargetkan produk karbon monoksida CO dari CO2, berarti kan hanya memecah oksigen satu aja kan. hmm, Itu transitional logam yang udah diketahui, yang sering dipakai adalah silver, gold, sama nickel, sama zinc, sama iron, cobalt, kayak gitu-gitu. Itu yang well known. Terus ya, kalau misal menargetkan eh, formic acid juga salah satu valuable products untuk fuel cell juga yang bisa mengconvert CO2 menjadi formic acid itu ada beberapa juga kayak tin, SN, terus indium, habis itu lead, Pb, habis itu bismuth sama udah itu empat mostly. Terus untuk menargetkan produk yang lebih high valuable products, contohnya etanol, propanol,
itu kan molekul-molekul molekul berat ya, molekul berat bukan maksudnya dia itu banyak banyak ikatan C-nya, C1, C2H5OH. Jadi C-nya lebih Hmm, dari satu. ya. Kalau kalau kita nyebutnya C2 plus product, C2 plus product karena C-nya lebih dari satu. Hmm, Itu cuma ada satu material yang bisa memproduksi C2 plus product so far, cuma copper. Jadi copper hmm, ini sangat spesial banget di fieldku karena cuma copper yang bisa memproduksi banyak produk dan bermacam-macam. hmm. Jadi Ya. mungkin aku kasih sebenarnya aku ada biar kalian bisa kebayang. eh Mau share screen, Dit? iya iya bentar. Oke. Sebenarnya ada diagram yang jelasin ini. Sebelum itu, Dit, saya mau tanya lagi. Jadi sekarang ini mau mastiin aja sih. Berarti sekarang elektrochemistry-nya tidak khusus untuk baterai ya sekarang ya? Yes, tapi lebih ke konversi CO2. Oh gitu. Hmm, Konversi CO2 menjadi berbagai produk yang Adib jelaskan tadi. betul banget. Terus Oke. ya mungkin ada komen dulu dari teman-teman sambil aku nyari. Oke. Kalau saya tanya lagi dari CO2 tadi ada Hmm. nggak produknya yang bisa dihubungkan ke baterai gitu? Hmm. Kira-kira Adib memakai elektro elektrokimia tadi, elektrochemistry, tapi konversi CO2-nya itu diubah produknya ini adalah produk untuk pemanfaatan ke baterai itu ada apa enggak di pemanfaatannya yang ke sana? Pemanfaatnya ke baterai bukan 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 produknya dimanfaatkan ke baterai, tapi reaksi ini sekarang dikombin menjadi baterai. Namanya metal CO2 battery. Kalau kemarin Hmm. project S2 aku kan metal air battery kan. Hmm. Hmm. Jadi baterai itu kan ada bermacam-macam. Ada metal ion battery. Hmm. Contohnya yang kalian pakai lithium ion itu jenis metal ion battery. Hmm. Terus di atas metal ion battery sekarang udah mulai banyak dikembangkan metal air battery. Jadi Hmm. eh, muatannya yang bergerak itu karena ada reaksi dari air. Air itu udara. Makanya tadi aku Hmm. bilang reaksinya adalah oxygen reduction kan, karena yang bereaksi oksigen dari udara kan kebanyakan. Ya. Reduksi oksigen bakal menghasilkan elektron, elektron yang mengalir bakal menjadi energi listrik dan ini dimanfaatkan sebagai baterai. Sekarang karena aku sekarang reaksinya CO2 reduction, fuel cellku ini bisa aku manfaatkan sebagai battery juga reaksi dengan zinc misal, zinc sebagai anode baku. Makanya baterainya namanya jadi zinc CO2 batteries. Hmm. Oke, oke. Awalnya zinc oxygen batteries atau metal air batteries, sekarang zinc CO2 batteries karena yang bereaksi adalah CO2. Oh iya ya. Jadi zincnya anoda, CO2-nya katoda gitu ya. Kalau katodanya bukan CO2 tapi ya copper tadi, katalisku. Koper tadi. Oke, oke. Mungkin yang lain dari mahasiswa mau tanya sedikit sambil nunggu Mas Adib nampilin kalau ada yang ditanyakan atau pada bingung. Mbak Lala, ada yang ditanyakan?
dari saya belum ada, Pak. Ah, Masih coba bingung. baca papernya sih, Pak, untuk memahami. Oh gitu. Ya. Kalau yang project yang baru saya belum saya taruh di Google Scholar sih. Kemarin ada publish juga tentang CO2 reduction tapi belum saya taruh di situ. Oh iya. Mbak Lulu, ada yang ditanyakan? Belum ini masih bingung atau masih gimana? Oh, iya. Mbak Nida, ada yang ditanyakan? Belum pakai masih mencerna. Iya, oke. Ini kayaknya ada nih paper. Aku boleh share screen kan ya? Oke, silahkan Mas Adit. Bisa, Dit. Udah, Oh, udah tak jadikan host. udah ya, muncul ya? Udah muncul belum, men? Sudah. Nah, ini kan ini contoh logam yang dipakai di CO2 reduction reaksi ini. Itu di, di sini itu ada plot antar, kalian nggak perlu lihat kanan kirinya, intinya bisa kelihatan gimana distribusi dari tiap logam ini kok bisa mengelompok di range yang berbeda-beda. Contoh yang di biru ini, yang tadi aku bilang ada silver, ada gold, ada zinc. Sebenarnya ada yang lain juga kayak nikel dan lain sebagainya. Meskipun nikel dicantumin di sini yang di kiri bawah yang warna merah ini, tapi sebenarnya dia bisa dimodif, di disintesis dengan cara yang berbeda buat bisa dapetin properti yang sama kayak yang di area biru. Jadi yang di area biru mereka bisa memproduksi karbon monoksida. Terus yang di area ini sampingnya biru ini bisa memproduksi asam format. HCOOH ini asam format. Nah, habis itu Hmm, hanya copper satu aja ini material yang bisa memproduksi C2 plus produk. C2 hmm. ini nanti ada nggak ya plotnya di sini. Biasanya kalau CO2 reduction itu gambar yang dicantumkan itu kayak gini nih. Jadi dari ini energi yang diberikan dari potensial dari 0,9, 1 volt, 1,1 volt. Jadi makin besar energi yang diberikan. Terus yang warna-warna ini adalah selektivitas produknya. Jadi yang warna hitam itu dari hidrogen, lalu abu-abu ini ada karbon monoksida, ada formate. Formate itu asam format tadi, Hmm, methane. Methane ini juga gas valuable product biogas kan. Methane kan dari biogas, etilen ini bahan plastik, etanol, alkohol, terus yang lain ini minor liquid products ini kayak isopropanol dan lain sebagainya. Nah, di sini kelihatan distribusinya itu berubah-ubah tiap energi yang diberikan kan. Semakin besar energi yang diberikan,
produk yang didapatkan juga bervariasi gitulah. Kayak semakin tinggi, warna ungu makin gede. Warna ungu related to ethylene. Jadi etilen makin tinggi ketika dikasih energi yang besar. Ini dari material copper. Nih, di sini dijelaskan CO2 reduction pada copper 100. 100 index Miller itu ya. Kalau Ya. dikali ya. Nah, copper di phase di bidang plane 100 ketika direaksikan dengan CO2 dia bisa memproduksi produk yang bermacam-macam ini. Yang warna hitam ini sebenarnya ini reaksi yang tidak diinginkan, produk yang tidak diinginkan yaitu hydrogen. Karena tujuan kita bukan memproduksi hidrogen tapi memproduksi produk-produk dari si karbon dioksida. Hmm. Jadi hidrogen adalah reaksi yang tidak diinginkan. Makanya dia ingin hidrogen itu sekecil mungkin lah di sini, kayak less than 20% itulah. Oke. Biasanya kayak gini-gini, makanya tiap logam itu pasti memiliki hasil yang berbeda-beda. Contoh kayak kemarin yang saya lakukan itu pakai bismut. Ini paper saya. Nah ini bismut, ketika bismut dipakai sebagai reaksi CO2 reduction, dia bakal memproduksi yang namanya asam format. Nah, kelihatan di sini hasilnya saya memberikan energi dari 100 miliampere energinya, listriknya ya. Terus saya naikkan sampai 1000 atau 1 ampere. Produk distribusinya kayak gini nih. Yang warna kuning ini asam format di sini, yang warna hijau kecil ini karbon monoksida, dan yang warna abu-abu ini hidrogen. Nah, aku kelihatan di sini kan hidrogenku bahkan sampai tidak terbentuk di banyak banyak reaksi dan Hmm. bismut bisa sangat selektif untuk memproduksi yang warna kuning ini sangat tinggi banget kan, hampir 100% lah, kayak 98%, 97%. Jadi bismut sangat selektif untuk memproduksi asam format melalui reaksi karbon dioksida, reduksi karbon dioksida. Itu contoh-contoh Oke. gimana logam-logam tadi itu kok bisa berbeda-beda itunya apa namanya uh, performanya. Logam-logam yang ini itu kok bisa berbeda-beda performanya. Ada juga yang develop di gold, zinc, atau nikel, terus untuk memproduksi apa. Terus ada yang copper ini, dimodifikasi se pakai sintesis yang berbeda-beda, pakai reaksi-reaksi apa, produk sintesis nanomaterialnya, bakal menghasilkan performa yang berbeda-beda juga. Dan goals-nya adalah eh, menghasilkan produk yang high selektivitas, energi yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, dan sintesisnya mudah. Jadi tetap di field-nya sustainability. Gitu. Hmm. Hmm. Oke. Kemudian tanya Dip, yang paper metal CO2 ada nggak Dip? Oh. Baterai, metal CO2 baterai. Hmm. Hmm. Ini udah kelihatan ya? Udah Dip. Ini kan udah mulai kayak ada review-review papernya tahun 2022. Emang ini masih baru sih. Hmm. Baterai CO2 baterai ini masih baru.
Dan aku sebenarnya belum terlalu terlalu deep into this gitu loh. Oke, oke. Tapi so kayaknya mirip-mirip sama zinc air battery yang tak kerjain di S2. Cuma Hmm. reaksinya ganti CO2 gitu aja. Application, potential. Kalau misalkan coba dijelasin dikit tentang ini yang metal air batteries. Mungkin barangkali eh, kayaknya titik tengahnya sama keinginan panitia tuh kayaknya di baterai itu sih dicoba. Oke, Ini terima kasih banyak ya Dip ya sudah apa oke, berkenan okay. untuk Zoom ini. Bentar, oke. Oh ini yang kacang merah ya Dip ya. Yuk, yuk. Ini project quest 2, tesis ya, tesis 2. Nah, kalau ada skematiknya ya. Oke, ini gini aja deh. Ini gini gambarnya kayak gini. Nah, ini kan jadi metal air battery itu kan beda sama metal ion battery. Kalau yang Hmm. sekarang lagi banyak dikembangkan buat electric vehicle, buat electronic devices atau banyak lah yang kalian pakai jam tangan, semuanya itu masih berbasis lithium ion battery yang paling eh, leading lah di bidang energy storage ya. Hmm. Baterai dari lithium ion itu kategori metal ion battery. Kenapa ion? Karena yang bergerak adalah liti Li plusnya, Li plus, Li plus yang yang bergerak di dalam sistem itu ion dari lithium itu yang interkalasi, deinterkalasi. Kalau kalian ada belajar baterai mungkin itu yang menghasilkan energinya. Yang menyimpan energi itu adalah dari interkalasi lithium, dan kalau mau menggunakan energinya yaitu diinterkalasinya dari lithium ion. Nah, kalau metal air battery itu yang bereaksi adalah eh, karena yang membedakan adalah ion dan air. Air kan udara. Hmm. Jadi reaksi yang energi yang aku dapatkan itu karena berasal dari reaksi reduksi dari udara. Aku ada reaksinya sebenarnya di paper yang satu ini lagi. Oke. Ini kayak udah ngerangkum semuanya lah di yang sini ini. Nah, ini dia. Jadi di sini skemanya tuh kayak gini. Jadi anoda yang aku pakai itu adalah zinc, bisa juga aluminium, bisa juga magnesium. Yang udah aku kerjain di S2 itu zinc, aluminium, dan magnesium. Terus yang ada di katodanya atau elektroda negatifnya ini adalah material karbon yang berpori, poros karbon gitu kan. Material yang berpori, kita butuh yang berpori karena kita menargetkan high surface area atau luas permukaan yang tinggi. Hmm. Makanya kita sebutnya di sini adalah air cathode. Air cathode berarti katoda udara, karena dia pengen memasukkan udara ke dalam itu, which is oxygen. Nanti oksigen itu bakal kita convert ke reduksi menjadi ini contohnya menjadi OH Oh. minus, OH minus atau hydroxide ya, Hmm. hidroksida. Terus bakal menghasilkan elektron di sini. Nah, elektron yang didapatkan terus dia bakal mengalir lagi ke anoda lewat sini. Elektron yang masuk ke sini bakal uh, mengoksidize zinc terus menjadi zinc oxide di sini kan. Reaksinya bakal cyclic kayak gini terus, elektron yang dihasilkan nanti mereduksi oksigen lagi kayak gini terus. Nah, elektron yang mengalir lewat luar ini, inilah yang dimanfaatkan sebagai energinya. Makanya di sini ada
ada lem, ada lampu atau ya banyak hal yang kita bisa pakai di sini. Makanya ini kita bisa sebut sebagai baterai karena ada aliran elektron di sini yang yang terjadi secara cyclic lah, yang terjadi secara siklusnya terus-menerus kayak gitu. Siklus elektron ini terus-menerus terjadi sampai performa zincnya menurun, sampai performa katoda udaranya menurun. Ya sama kayak lithium ion dipakai terus-menerus kan performa juga menurun gitu kan. Hmm. Jadi sama aja. Terus reaksi kalau pengen lihat reaksi yang kimianya sebenarnya itu kayak gini. Terus dari zinc itu bereaksi dengan oksigen menjadi overall reaksinya ya ini. Tapi kalau reaksi per yang terjadi di tiap elektroda, contohnya di yang biru ini, reaksinya adalah yang di air cathode ini. Misal waktu reduksi oksigen mendapatkan elektron dari reaksi yang lain, terus ada H2O. H2O ini berasal dari air yang kita pakai di warna abu-abu ini, elektrolyte-nya. Hmm. Kalau baterai kan pasti membutuhkan elektrolyte. Ada H2O dari air karena kita pakai KUH, potasium hidroksida, terus bereaksi dengan air. Habis itu kita menghasilkan OH-. OH- ini nanti bereaksi eh, berjalan ke sini ke anoda melewati elektrolit ini. Di sini kadang menggunakan separator, kadang enggak. Kita bisa bisa nggak pakai separator. Kalau yang kita pakai itu nggak pakai separator ya, kayak yang ini. Nah, reaksinya sebenarnya kayak gini, gambar aslinya itu misalnya. Hmm. Ini plat zincnya yang warna hitam ini di disambungkan ke elektroda udaranya, karbon tadi. Karbon. Karbon. Terus ini elektrolitnya kita pakai apa? Kita isi dari atas ini, terus kita biarin aja beberapa saat, terus dia bakal menghasilkan energi. Makanya ini kita bisa lihat ada lampu yang bisa dihasilkan di sini. Oke. Ya jadi so far reaksinya kayak gini. Mungkin kita nggak usah deep into the reaction kali ya. Terus eh, di paper ini sebenarnya kita jelasin gimana sih cara meningkatkan performa dari baterai ini. Misal kita modifikasi zincnya, kita modifikasi elektroda udaranya, kita modifikasi elektrolitnya, kayak Hmm. gitu-gitu. Untuk Oke. meningkatkan performa dari baterai. Nah, ini yang angkatan 22 ini habis mata kuliah elektrokimia juga, Dip, sebenarnya. Tapi di Oke. mata kuliah termodinamika masuknya. Dia Termodinamik. membahas seperti ini. Mungkin Boleh. angkatan 22 ini ada yang mau bertanya apa enggak? Ini relate ya, kalau yang ini ya. Kayaknya lebih kebayang yang ini, Dip, anak-anak sepertinya. Oke, menarik, menarik. Boleh, boleh. Heeh. Itu, tapi ini sekilas info, Dip. Ini bagus sih. Soalnya pas seminar nasional teknik metalurgi kemarin itu juga ada narasumber dari Antam, PT Oke. Antam. Antam itu kan batu bara gitu ya, batu Ya. bara, karbon. Nah, di situ Antam juga sudah mulai mengembangkan, memproduksi karbon berpori. Nah, Oke. barangkali ini juga bisa dipakai sebagai katodanya di sistem ini kan, Ya, seperti itu. betul. Kayak gitu. Saya baru ingat sih pas tadi Adip jelasin ini pakainya karbon berpori, nah itu masih ingat sama narasumber dari Antam itu dulu. Oke, oke. Mungkin barangkali bisa dijadikan tugas akhirnya anak-anak nanti pas sudah lihat kuliah umummu nanti, Dip. Bisa jadi Oke. juga. Ini menarik sih kalau ini. Artinya menariknya ini lebih apa ya? Lebih kebayang oleh anak-anak, Aha. sepertinya gitu. Bagaimana ya? Mungkin yang lain dari mahasiswa ini silakan
Kalau mau bertanya atau memberi tanggapan, Mbak Lala, belum. Bentar Pak, sepertinya Kak Lala lagi ada apa? Masalah jaringan. Dari kamu ada masukan nggak, Mas Brian, atau tanggapan? Tadi pada reaksi tadi sebenarnya si ZN tuh bisa diganti dengan berbagai macam logam ya Pak. Nah, terus kenapa milih ZN kalau boleh tahu? Betul, betul banget. Jadi sebenarnya sebenarnya ada ini aku share. Oke. Ini aku share lagi ya. Ya, silakan. Nih, jadi sebenarnya pemilihan logam yang kita inginkan itu bisa bisa dilihat semuanya dari tabel ini. Standar reduction potensial. Mungkin kalau kalian belajar korosi atau apa, pasti sering banget ngelihat tabel ini, reduksi potensial dan nilai potensial yang dicantumkan di kiri ini. Jadi tiap logam sebenarnya ini nggak lengkap ya. Sebenarnya ada lagi mungkin yang lebih lengkap. Mungkin lihat ini aja deh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Nah, di oke. Nah, reaksi ini kan ada potensial dari positif, ada dari negatif. Yang kita yang kita cek di sini adalah tadi kan saya pakai zinc di sini kan zinc. Ketika dia zinc itu direduksi, reduksi kan mendapatkan elektron ya, menjadi zinc metal, dia menghasilkan potensial sebanyak 0,76 volt gitu kan. Terus ini udah fix dan ideal condition ya. Ini kan standar, makanya dia eh, dapatnya pasti segini standarnya. Terus bahkan bisa lebih kurang karena misal kondisi zincnya itu enggak udah korosi atau zincnya ini bukan pure zinc atau ternyata zinc oxide, itu bakal beda lagi nilai potensial yang ada di sini. Ini kondisi standar kalau itu zinc 2 plus tereduksi menghasilkan energi sekian. Terus ada contoh-contoh logam lainnya di sini, ada
ada manganis di sini, ada aluminium di sini, ada nikel, iron, semuanya bisa dipakai bahan sebagai pengganti zinc tadi. Makanya tadi saya ada baterai aluminium air, ada juga baterai yang pernah kita kembangkan itu magnesium air. Jadi magnesium ada di sini. Semakin negatif kan nilainya, semakin tinggi. Semakin tinggi nilai negatif ini, kalau kita pasangkan di baterai, dia yang kita harapkan adalah mereka bakal menghasilkan energi lebih besar untuk discharge. Potensial negatif kan artinya kita discharge kan. Energi yang kita konsumsi kan karena baterai itu mengalami discharging. Kalau kita mencharging berarti kan kita memberikan energi kehadap baterai. Kalau kita mau pakai itu discharging, yaitu potensial negatif ini. Makanya semakin tinggi potensial negatif ini, itulah yang kita inginkan. Makanya kenapa lithium sering pakai di baterai, karena lithium ada di sini. Tuh, ini potensial reduksinya paling tinggi, makanya lithium sering dipakai kan di baterai-baterai lithium ion, lithium air, sekarang juga ada banyak kayak gitu. Tapi eh, tiap logam ini bakal memiliki properti yang berbeda-beda. Lithium itu nggak bisa terekspos di udara, bakal gampang terbakar kan, karena kebanyakan lithium yang ada di golongan 1A itu sangat reaktif. Contohnya K plus ini, Na plus, Li plus, itu semuanya gampang bereaksi dengan udara dan gampang terbakar. Itulah kenapa lithium ion itu isunya adalah sering terbakar dan meledak. Karena kalau kalau sedikit lubang aja atau pecah, itu gampang meledak dia. Itu kekurangannya lithium ion battery. Dan juga sekarang udah mulai dikembangkan kayak Na ion, ini natrium ion, K ion, pengganti dari lithium ion. Karena mungkin handlingnya atau cara membikinnya, manufaktur baterainya lebih mudah. Meskipun isunya masih gampang terbakar juga dan masih memiliki energi yang sama, yang tinggi-tinggi juga. Sekarang yang kita pernah develop yang paling terakhir adalah magnesium air. Magnesium air. Kita pakai magnesium di anodanya tadi karena dia energinya cukup tinggi juga, potensial yang diberikan. Tapi kekurangannya magnesium ini gampang banget terkorosi. Jadi ketika dia terkorosi, dia bakal menurun ini potensial yang diberikan. Itu yang masih menjadi challenge research di magnesium air battery. Jadi benar banget kalau tadi zinc itu bisa diganti sebagai banyak logam, tergantung kita ingin mendapatkan energi sebanyak apa dan apakah tantangan-tantangan dari itu bisa diselesaikan. Kenapa kita pakai zinc meskipun energinya kecil, tapi dia bisa tahan korosi. Jadi penggunaannya bisa lama banget. Contohnya yang tadi ini saya pakai ini, ketika aku pakai zincnya sih tetap, tapi aku mendevelop bagian yang satunya lagi, elektroda lainnya. Ini penggunaannya bisa sampai 70 jam nonstop gitulah. Makanya di sini performa stabil sampai drop banget di 70 jam ini. Kayak gitu. Ini pun kondisi zincnya udah mulai terkelupas-kelupas gitulah. Kayak bocel-bocel. Karena udah terbanyak terdischarge dan terkorosi kan. Kayak gitu. Kalau magnesium ini, karena dia gampang banget terkorosi, lifetime-nya, penggunaan waktunya lebih singkat. Karena dia masih susah buat menahan korosinya ketika ditaruh di electrolyte, terkena air kayak gini. Maka performanya lebih rendah lagi. Tapi dia energi yang dihasilkan lebih tinggi. Ya, masih ada trade-off gitulah. Masih ada, kalian harus bisa menyeimbangkan gitulah. Pemilihan material dan energi yang ingin didapatkan. Oke, oke. Menjawab, Mas Brian. Jawab sekali, Pak. Saya Oke. tadi juga dijelasin logam-logam lainnya, kenapa alasannya pakai zinc kayak gitu sih. Makasih, Pak. Ya. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan
atau mau di cross check sekarang perihal pengennya membawakan tema yang seperti ini Pak itu atau masih belum bisa dipastikan. Gimana Mbak Lala atau Mbak Nida? Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak perlu dipaksain juga harus Iya. saya nafsu. Gimana Mbak Lala atau Mbak Nida? Mungkin yang lain. Silahkan Mbak Lala kayaknya udah mau nyalakan mikrofon itu. Kalau menurut saya ya Pak, yang bagian pembahasan terakhir itu dari saya lebih mudah lah mengerti maksudnya ini kemana, terus modelnya seperti apa gitu dibandingkan topik-topik yang pertama tadi. Kalau dari saya mungkin dari Mbak Anida ada tanggapan lain selaku ketua panitianya. Silahkan Mbak Nida. Maaf sebelumnya ini agak berisik. Suaranya masuk kan ya? Dengar suaranya. Untuk pembahasan yang mungkin bisa dibawakan di kuliah umum, kalau dari saya sendiri dari awal sampai tadi dengerin itu mungkin bisa masuk untuk topik yang terakhir ya Pak. Terkait tadi itu lebih mudah juga dan lebih mungkin lebih familiar juga ketika untuk nanti di kuliah umum. Oke. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kalau saya simpulkan berarti kebanyakan pada bisa nangkapnya yang terakhir gitu ya. Artinya karena Anda sebagai mahasiswa teknik metalurgi itu lebih pahamnya yang nangkapnya yang akhir tadi ya, terkait cara kerja metal air batteries tadi atau cara kerja baterai pada umumnya gitu ya. Iya Pak, lebih mudah dipahami. Iya, oke. Ya mungkin itu aja Dip. Nanti saya kabari lagi ya. Oke, Handy. Oke, oke. Ini kapan pulang ke Indonesia, Dip? Sudah ada Eh, rencana? ada. Aku liburan Februari akhir. Oh, Februari akhir ya kita bisa ketemuan lah Dip ya. Boleh, boleh, Nanti boleh. saya ke Malang atau enggak? Adip Enggak, yang aku hoping kota-kota anu lah, kota-kota Jawa, Jawa lah. oke, oke, sip, Ada sip. di Jakarta, Bandung, Jogja, tak datangin Iya, semua lah. oke, oke. Sip, ditunggu, Dip. Yuk, Terima yuk, kasih banyak ya, Dip ya. yuk, Semoga lancar lah kuliah S3-nya ya. amin, amin, thank you. Tinggal selesai. Oke, ditunggu kabar baiknya pokoknya. Oke, mahasiswa juga. Oke, terima kasih banyak, Dip, sudah hadir. Yo, Hen, Oke, yuk, Assalamualaikum. salam. Tunggu. Bisa. Kuen ya. Ya, ya, terima kasih. Yuk. Nah, ayo teman-teman, silakan mikrofonnya dinyalakan. Jadi gimana? Ini mau diiyakan atau bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah sudah sesuai yang diharapkan atau masih di luar harapan? Gimana Kak Fitri, Kak Lala? Oke, mungkin kalau dari saya ya Pak, kan apa namanya awal awal apa ya temanya itu kan tentang pemanfaatan nikel ya, ekstraksi nikel jadi bahan baku baterai. Nah, sedangkan apa Hmm, ya pembahasan yang tadi disampaikan sama calon narasumber itu apa ya lebih ke bukan apa ya bukan ke nikelnya gitu. Cuma hmm, kayak bukan cuma maksudnya kayak apa ya bahasanya? eh cara lebih ke cara kerja ya yang terakhir itu lebih ke cara ya, kerja baterai di mana
dengan siklus yang tadi dijelasin. Kayak gitu. Kalau dari saya eh apa ya, belum belum ini sih Pak, belum belum apa ya. Kalau misalkan pembicara yang tadi itu kita juga udah harus langsung ganti tema gitu. Ganti tema dan ganti pembahasan yang akan dibawakan gitu. Nggak bisa pakai apa pembahasan yang kemarin lah pokoknya. Gitu sih Hmm, kalau dari saya, Pak. oke. Mungkin dari yang lain, mungkin Mbak Nida, Ketua Pelaksananya, gimana kalau dari pendapatnya Mbak Nida? Halo Mbak Nida. Mhm. Halo. Itu mikrofonnya belum di-on kan? Kalau dari saya itu Pak, sebenarnya nggak ini ya Pak, nggak sesuai sama topik yang kemarin. Cuman Hmm, untuk metal air battery tadi kan masih masih apa ya? Masih ada sangkut pautnya gitu Pak dari topik kemarin walaupun nggak sama, cuman harus ganti topik dari topik dan judul yang udah ada aja. tuh. Tapi kalau dari kalian untuk tetap mempertahankan topik yang awal, ada pembicara cadangan atau enggak? Dari mungkin Mbak Lala atau Mbak Nida sendiri atau Nah, siapa? kemarin kemarin itu kan dari kami ada cuma ngerjain dua Pak. Jadi dari Ibu siapa ya kemarin yang itu yang founder founder NBR itu sama Bapak Faizina gitu Pak. Jadi ada pembicara yang lain. Hmm. Terus sudah ada apa effort menghubungi ke narasumber tersebut belum? Mungkin saya Atau bantu jawab ya, Pak. nah, Nah, kalau buat ke Pak Faizina mungkin kemarin kita lewat Bapak ya. Cuma hmm, kalau untuk ke Pak kok ke Pak, maksudnya ke Ibu yang apa siapa ya? Ibu Evi Kartini itu belum ada Pak. Soalnya kemarin buat yang Pak Faizinal kan kita juga terkendala di administrasi himpunan yang cukup lama. Jadi kemarin itu baru ngehubungin ke satu narsum itu Pak. oke. Evi Kartini ini ya. Terus ini mau gimana? Solusinya seperti apa? Yang saudara saudara tawarkan lah. Titik tengahnya mau bagaimana? Mungkin kalau dari saya ya Pak, mungkin bisa Hmm, di apa ya? Di di apa ya? Di kalau dari saya mungkin kan ya sama-sama baterai gitu Pak. Cuma di bagian apa namanya? Di apa ya? Kalau kemarin kan kayak lebih ke pembuatan ya, ekstraksi metal. hmm, Ke ekstraksi nikelnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman dan apa ya, bukan teman-teman dan dari teman-teman juga misalkan setuju sama temannya Pak Hendi ini, mungkin topiknya kita bisa buat lebih general gitu Pak, kayak ke sustainable bla 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 energy gitu. Kalau sustainable ini
malah takutnya yang pembahasan paper awal tadi kalau Iya, sustainable. iya Kalau sih. yang paper terakhir tadi ini yang lebih mudah dicerna itu sebenarnya ke prinsip kerja baterai. Ke Tapi mekanisme. ya, tapi dari situ sebenarnya bisa membuat teman-teman atau para pemirsa itu lebih kebayang tentang kira-kira inovasi apa saja dari baterai itu. Seperti itu sebenarnya. Iya sih, saya setuju sama Bapak. Cuma saya tuh kepikiran bukan apa ya? Kayak kepikiran kalau Mhm. misalkan kan di kita kan nggak secara langsung dan secara gamblang kayak memberikan materi tentang ini gitu loh Pak. Maksudnya tentang baterai gitu. Nah, di mana Iya. tadi juga disebut sama Bapak maksudnya sama temennya Bapak itu kan kayak tentang nanomaterial dan sebagainya gitu kan Pak. Nah, Mhm. kalau saya tuh sedikit takutnya dari Mhm. peserta atau partisipan yang ikut nanti itu malah kayak sedikit bertanya-tanya gitu. Kalau menurut saya, Gitu. ya. Cuma kalau Ya. untuk yang bagian terakhir itu kan kita juga belajar, maksudnya belajar belajar kan di mata kuliah gitu, secara Ya. secara apa ya? Maksudnya ya secara umum lah. Jadi kalau Mhm. buat yang terakhir itu mungkin bisa dipahami. Cuma kalau dari saya untuk apa ya pembuka pembuka atau apa ya bahasanya itu kan nggak Memantik mungkin, wawasan. iya itu kan nggak mungkin langsung ke mekanisme gitu loh Pak. Kalau dari Ya. Bapak mungkin ada tanggapan gitu. Ya, sebenarnya kalau dari saya paham sih yang kalian inginkan itu. Yang kalian inginkan kan eh, ada sebuah sampah atau mungkin sampahnya baterai atau bukan sampah baterai, inginnya di recycle, lalu pemanfaatan recycle-nya itu untuk baterai, kan begitu ya sebenarnya. Awal mulanya kan pengennya kayak gitu kan. Iya Pak. Entah itu metalnya nanti dijadikan sebagai anodanya atau katodanya kan seperti itu. Nah, tapi memang si teman saya ini, Mas Adib ini membahasnya sudah pada posisi hilir, sudah pada posisi dia itu baterai. Tidak peduli anoda itu dapat dari mana, ngolahnya bagaimana. Cuman yang jelas membuat sebuah sistem baterai seperti itu yang memanfaatkan uh, sel elektrokimia. Nah, tapi sebenarnya memang nilai kurangnya, nilai eh, nilai kekurangannya, ini saya sebut kekurangan karena eh, ini tidak sesuai dengan tema, gitu, tidak sesuai dengan tema. Namun nilai lebihnya itu karena pembahasannya itu cukup enak untuk di karena teman-teman semua juga sudah ada bekal elektrokimia maupun termo yang sudah diajarkan itu. Karena sudah soft, lebih enak, jadi orang akan lebih mudah kebayang kira-kira baterai kerjanya seperti apa, lalu orang pun juga akan kebayang berarti saya harus mempersiapkan material atau logam anoda yang seperti apa. Jadi istilahnya memang kuliah umum nanti kalau memang jadi dengan teman saya itu berarti outputnya memang sedikit melenceng. Outputnya yang awalnya teman-teman Litbang rencanakan ini outputnya adalah bagaimana cara merecycle. Kalau yang ini outputnya adalah bagaimana teman-teman himpunan ini jadi lebih kebayang kira-kira anoda yang dibutuhkan itu harus seperti apa gitu. Harus menggunakan anoda yang seperti apa. Jadi mungkin jembatannya ada di situ. Yang satu awalnya adalah merecycle agar membuat anoda seperti apa. Kalau yang teman saya berarti membuat anoda yang seperti apa. Nah, ini diproduksinya bagaimana gitu. Jadi
Kalau yang teman saya itu